Putri Besara, di markas besar Black Rose yang di dalamnya sudah tersedia fasilitas lengkap untuk peretasan, tampak tim The Lunar tengah melaksanakan rencana mereka. Kristen berdiri sambil berkacak pinggang menatap mamanya dengan wajah kesal. Ma, apa ini tidak terlalu beresiko buat mama? Mama bisa kenapa-napa kalau sampai dia mengenali wajah mama. Aku tidak mau ya kalau mama sampai mengalami hal berbahaya. Kesal pria tampan itu. Kak Kristen benar, Ma. Jangan mengambil risiko terlalu besar seperti ini. Kami tidak ingin Mama kenapa-napa. Ingat usia, Ma. Mama itu udah gak muda lagi. Tambah Kristo yang juga berdiri di depan. Saat ini Luna sedang disidak oleh kedua anaknya. Tenang saja sayang, kalian serahkan semua pada Mama. Lagi pula memang dia seharusnya sudah tahu wajah kita. Buat apa menutup-nutupinya kalau toh suatu saat nanti dia akan tahu. Ucap Luna sambil berdiri sambil memegang tangan kedua anaknya. Kedua pria itu menunduk resah. Jika Luna sudah berkehendak, maka tak ada yang bisa menghalanginya. Itulah prinsip wanita itu. Dan sampai saat ini dia tidak pernah memilih keputusan yang salah, karena tentu saja dia selalu bertanya kepada suaminya. Hai, ya sudah terserah mama, tapi sudahlah yuk kita lanjutkan, ucap mereka. Sayang, kau yakin? Tanya Gama sambil menghampiri istrinya dan merebut tangan istrinya dari tangan kedua anaknya. Cih, pecemburu, ketus si kembar. Aku yakin sayang, jawab Luna. Joel sendiri hanya menikmati drama keluarga itu sambil meretas seluruh sistem keamanan Besara dan mencuri seluruh data-data penting yang disembunyikan oleh Besara di dalam markasnya. Kembali ke rumah besar keluarga Aniston, Besara tampak sangat terkejut saat melihat wajah wanita itu di balik topeng itu. Wajah seorang wanita yang anaknya diculik 20 tahun yang lalu. Wajah Luna Christina, istri dari seorang pebisnis ulung di Indonesia, Gamaliel Fak. Hai Pak Tua, lama tidak bertemu, apa kamu masih mengingatku? Kalau aku sebenarnya tidak mengingatmu, tetapi seluruh bukti menunjukkan bahwa kita berhubungan di masa lalu. Ucap Luna dengan seringnya licik di wajahnya. Wajah Luna tidak banyak berubah, wajahnya masih saja kencang seperti 20 tahun yang lalu. Hanya saja ada sedikit perubahan di beberapa bagian, kulitnya yang sudah mulai ada keriput. Mbak, bagaimana bisa? Ucap Besara terkejut. Tentu bisa, kau saja bisa menculik anakku dan menghilang secara diam-diam, tanpa ketahuan. Bahkan kami tidak mengetahui bahwa kau adalah penculik anak kami yang sebenarnya. Luna berteriak dari seberang sana. Haha, jadi akhirnya setelah 20 tahun lamanya kalian baru tahu kalau aku yang sudah menculik anak kalian. Ternyata kalian tidak sekuat yang aku pikirkan. Ucap Besara dengan nada sombong sambil menatap Luna. Luna menunjukkan seringnya liciknya. Dia menatap Besara dengan tatapan tajam. Ya, kamu memanipulasi seluruh data mengenai anak kami, bahkan kami berpikir kalau dia sudah meninggal, ucap Luna. Tapi Tuhan baik, kami sudah bertemu dengan anak kami kembali, ucap Luna. Besara, apa kau kenal dengan orang-orang ini? Tanya Luna sambil menunjukkan foto dua orang yang anak perempuan yang seusia dengan Joy dan Repa. Mata Besara terbelalak saat melihat foto dua orang anak perempuan berusia 20 dan 22 tahun yang muncul di dalam layar itu. Dia benar-benar terkejut saat Luna menunjukkan foto itu. Siapa kau bajingan? Wanita jalang, beraninya kau, pekik Besara. Helen terlihat bingung saat melihat Besara, justru tampak ketakutan saat melihat foto dua anak perempuan itu. Besara, siapa mereka? Kenapa reaksimu seperti itu? Tanya Helen sambil mengeringkan keningnya. Brooke, Besara mendorong Helen hingga wanita itu kembali lagi terjatuh ke atas lantai. Kau diamlah, tak usah banyak tanya Helen, ucap Besara. Helen menengus kesal, dia menatap pria itu dengan tatapan tajam. Jadi mantan istrimu ini belum tahu. Mereka anak-anakmu kan? Ucap Luna sambil tertawa. Mata Besara terbelalak saat mendengar Luna mengungkap identitas mereka. Kau? Siapa kau sebenarnya? Kali ini Besara memekik, matanya membulat, bahkan kedua tangannya sampai bergetar. Kau ternyata ketakutan juga. Aku hanya seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya 20 tahun lalu dan menuntut pembalasan dendam, ucap Luna dengan seringnya menyeramkan di wajahnya. Bahkan Christopher, Kristen, Gama, dan Joel yang berada satu ruangan dengannya sampai bergidik ngeri saat melihat wajah Luna. Sialan, jika kau sampai menyentuh mereka barang seujung rambut pun, aku akan menghancurkan keluargamu sampai ke akar-akarnya, ucap Besara.
Sepertinya yang kau katakan itu menarik. Kau lihat ini. Luna menunjukkan sebuah foto di mana kedua anak gadis itu tengah diikat dan duduk di atas kursi dengan 2 orang penjaga laki-laki. Wajah keduanya tampak, nomor kaki tangan dan lututnya tampak berdarah. "Sialan, apa yang kau lakukan pada kedua anakku?" teriak Besara dengan keras, bahkan pembuluh darahnya sampai menegang karena marah besar. Anak? Kau punya anak, Besara?" tanya Helen yang mencoba bangkit berdiri. "Sudah aku bilang kau tidak usah ikut campur dengan urusanku, pelacur. Mereka anak-anak kandungku, darah dagingku," ucap Besara yang tampak gusar. Terdengar dari suaranya kalau Besara benar-benar ketakutan saat ini. Ternyata pria psikopat itu memiliki kelemahan juga. Buah, hahaha. Sang Besara leader Dark Horse ternyata bisa ketakutan juga ya. Bagaimana kalau kami melakukan sesuatu pada mereka, ucap Luna sambil tersenyum menyeringai. Semakin usianya tua, dia semakin senang mempermainkan perasaan seseorang. Benar-benar bukan Luna yang biasanya. "Beraninya kau?" geram Besara sambil menatap layar televisi itu dengan tajam. Aku tentu berani, Tuan Besara. Aku bahkan bisa menjual kedua putrimu dan menjadikan mereka gadis malam. Aku akan kaya dengan sangat cepat jika menjadikan kedua gadis berparas cantik ini sebagai jaminan. Belum lagi Tuan Nicholas pasti akan mencari gadis-gadis bertubuh indah seperti mereka. Aku akan membuat penawaran dengan Nicholas. Mungkin dia bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan kami. Tawa Luna terdengar mengerikan. Aku tahu kau hanya menggertak. Tak ada seseorang dengan gamblangnya mengucapkan rencana mereka pada musuhnya, ucap Besara yang masih berusaha untuk tenang dan berpikir rasional. Naif sekali dirimu, Besara. Kau pasti akan kalah. Kita lihat besok. Aku akan mendapatkan Moto Teach dan kau akan kuhancurkan selamanya. Kedua putrimu akan kujadikan alatku. Tawa Luna sambil mengakhiri terornya. Dia memutus seluruh sambungan listrik di rumah Besara itu. Sialan, beraninya kau. Anak-anakku, aku harus menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana dengan Nicholas? Dia pasti akan tertarik dengan kedua putriku untuk membersihkan namanya dari rumor kalau dia seorang pecinta sesama jenis, gumam Besara. Besara, kau sebenarnya kenapa? Apa kau punya anak lain? Kau kenapa? Kau tidak bilang padaku. Hanya Bella anakmu, bukan yang lain, teriak Nyonya Helen. Bella? Ya Bella, aku akan memanfaatkan Bella. Aku harus menghubungi putriku dahulu. Bisa saja itu hanya gertakan mereka, ucap Besara. Dia merogoh ponselnya dan menghubungi nomor putri kandungnya hasil pernikahannya setelah bercerai dengan Helen. "Halo nak, ini Daddy," ucap Besara saat seseorang menjawab panggilan itu. "Halo Daddy." Hai Besara, mencari anakmu ya? Bukankah sudah kukatakan aku akan membawa mereka ke pesta besok? Aku belum bilang ya? Panggilan itu diakhiri dengan tawa seorang nenek sihir yang tengah kesetanan dengan roh pembalasan dendam. Sial. Pekik Besara. Dia melemparkan ponselnya lalu berlari menuju kamar milik Bella di mana gadis itu dikurung. Brak, pintu ditendang dengan kuat, bahkan pintu kayu itu sampai rusak. Bella terkejut bukan main saat seseorang menghancurkan pintunya. "Kemari kau harus bersiap-siap untuk besok," ucap Besara sambil menarik rambut Bella. Hiks, lepaskan aku Pak, lepaskan aku, ini sakit, teriak Bella sambil menangis. Namun Besara tidak menghiraukannya. Dia menarik paksa keluar dari rumah itu dan membawanya menuju markas, sedangkan Helen ikut mereka dengan mobilnya sendiri.